Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik, publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Ini saatnya Presiden Jokowi ya menyelesaikan semua persoalan yang ada di Polri. Seperti yang disampaikan tadi oleh Menko Polhukam itu ya. Polri itu hadir mendukung tegaknya negara demokrasi gitu ya. Jadi kalau tidak ada penegakan hukum, mustahil muncul negara demokrasi. Jangan fokusnya, jangan gagal fokus kasus Sambo ke soal judi. Selama ini saya lihat sudah yang terjadi adalah satu, gagal fokus ke soal judi dan juga ke soal kerajaan Sambo ini. Lupa kasus utamanya. Kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian. Mohon juga jenderal-jenderal yang terlibat itu diproses. Itulah tadi yang saya minta, kalau memang jenderal semua terlibat dan Pak Kapolri tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini, apa salahnya kalau Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu? Kalau Pak Mahfud menyatakan itu kerajaan, di media-media sosial hari ini disebut kaisar gitu ya. Kaisar gitu ya. Artinya apa kaisarnya? Kalau di media-media disebut ya FS gitu ya. Verdi Sambo, oke. Verdi Sambo gitu ya. Artinya yang kita butuhkan sebenarnya bagaimana negara hadir gitu ya. Tim SUS saat ini fokus untuk pembuktian pasal yang sudah diterapkan adalah 340, Subsidiar 338, Junto 55 dan 56. Jika tak mampu usut jenderal lain di pusaran Kaisar Sambo, Kapolri diminta nonaktif. Mahfud MD ambil alih. Anggota Komisi 3 DPR RI Pedi Kaharman menilai akan banyak jenderal terlibat apabila memang informasi mengenai kerajaan Verdi Sambo atau Kaisar Sambo benar adanya. Ia pesimis kalau lingkaran setan yang dibentuk para oknum tersebut hanya diperankan Verdi Sambo seorang. Karena itu tentu menjadi penting pengusutan terhadap jenderal lainnya. Jika informasi tersebut memang benar, apabila ada kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian. Mohon juga jenderal-jenderal yang terlibat itu diproses, kata Penny dalam RDP dengan Kompolnas di Komisi 3 Senin 22 Agustus 2022. Demi pengusutan terhadap keberadaan jenderal-jenderal tersebut, Bedi lantas mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Purnomo dinonaktifkan sementara dan jabatan dialihkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ambil alih jabatan itu, menurut Bedi, bisa saja dilakukan apabila dalam prakteknya Kapolri tidak mampu mengusut. Itulah tadi saya minta, kalau memang jenderal semua terlibat dan Pak Kapolri tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini, apa salahnya kalau Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu, supaya ada penyelesaian tuntas masalah di Mabes Polri, untuk keadilan, untuk Republik, dan untuk institusi kepolisian yang lebih baik ke depannya, kata Penny. Namun Penny mengingatkan agar proses penanganan perkara saat ini dapat fokus mengenai tewasnya Brigadir J. Jangan gagal fokus kasus Sambo ke soal judi. Selama ini saya lihat sudah yang terjadi adalah satu, gagal fokus ke soal judi dan juga soal kekerajaan Sambo ini, lupa kasus utamanya, kata Penny. Sebelumnya Penny mengusulkan pemberitaan sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Usulan itu buntut dari kasus Irjen Verdi Sambo. Penny beralasan penonaktifan Kapolri harus dilakukan lantaran Mabes Polri telah membohongi publik lewat keterangan resmi di awal temuan kasus kematian Brigadir J atau Yosua Huta Barat. Pada awal laporannya Polri memulai divisi Humas Polri menyebut bahwa Yosua mati akibat tembak menembak dengan Baradae. Bahkan disebutkan tembak menembak itu terjadi diawali dengan kasus pelecehan terhadap istri Verdi Sambo di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri. Adapun hal itu disampaikan Bedi saat rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan Ketua Kompolnas Mahfud MD. Kita gak percaya polisi kasih keterangan kita kepada publik kita ini ditipu juga, kita ini kan, kita dibohongi. Sebab ini hanya baca melalui media sosial, Pak Mahfud dan keterangan resmi dari Mabes kita tanggapi ternyata salah, kata Beni Senin 22 Agustus 2022. Karena itu Beni menyarankan agar posisi Kapolri diambil alih lebih dulu oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan, ujarnya.